Selamat pagi teman-teman, selamat pagi semua. Sebelum kita memulai ibadah kita patut mengucap syukur terlebih dahulu kepada Allah karena kasih setianya sehingga Ia masih menjaga kita hingga pada saat ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi Terlalu Besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di dalam surga.
buat berkat Tuhan hari ini yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, ibadah ini dapat terkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia, ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia, tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia, ku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia, ku tetap setia. Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur ya kalau kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan juga memberkati kita. Sebagian dari kita yang mau sekolah sudah mulai masuk sekolah lagi di tahun pelajaran yang baru. Biarlah tetap semangat, berjuang untuk masa depan. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia, yang akan selalu menyertai kita. Mari kita akan mulai perenungan firman Tuhan kita. Kita akan sama-sama berdoa.
Bapa di surga, kiranya Engkau yang memberkati waktu ini ya Tuhan. Ketika kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, terlebih lagi kami semua anak-anak remaja-Mu dimanapun kami berada, kami bisa belajar firman-Mu dengan baik, dan Tuhan yang akan memberkati agar kami bisa mengerti karakter Tuhan yang maha setia, sehingga kami pun bisa belajar setia kepada Tuhan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, hari ini 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13 itu yang menjadi bahan perenungan kita. Tetapi saya mau fokus dulu ke ayat yang ke-13, dikatakan demikian. Jika kita tidak setia, Dia atau Allah itu tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, banyak orang beranggapan ya, betapa enaknya jadi orang Kristen. Betapa enaknya jadi orang Kristen karena sekalipun kita tidak setia, maka Allah akan tetap setia dengan semua janjinya dan memberkati kita. Buktinya apa? Ayat ini tadi. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap akan setia, karena memang itu karakter Allah, Allah yang setia. Enak kali jadi orang Kristen ini. Sekalipun kita tidak setia, tetap Allah yang akan setia kepada kita dan memberkati kita, memenuhi semua janji-janjinya bagi kita. Benarkah demikian? Padahal kalau kita perhatikan ayat ini sungguh-sungguh, ketika dikatakan jika kita tidak setia, ayat ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa benar manusia itu seringkali atau mudah sekali mengingkari akan kesetiaannya. Gampang sekali manusia itu mengingkari kesetiaannya. Sedangkan dikatakan sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Yang ingin ditunjukkan adalah manusia mudah sekali ingkar, dan Allah itu akan tetap setia. Karena apa? Pribadi Allah itu memang Allah yang setia. Tidak mungkin Allah mengingkari pribadinya, karena Dia memang Allah yang setia. Sepanjang perjanjian lama, perjanjian baru ya dalam kitab suci kita, atau bahkan sepanjang sejarah manusia hingga hari ini, kita akan dapati dengan jelas sekali bahwa Allah memang Allah yang setia. Sejak dari Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberikan yang terbaik katanya. Ini masterpiece dari ciptaan manusia itu. Inilah Adam dan Hawa, Dia berikanlah Taman Eden itu agar mereka bisa mengusahakannya dan seterusnya. Tapi kemudian manusia ingkar, dia jatuh dalam dosa. Tapi apakah Allah lantas bilang, ini ciptaan gagal, buang saja, habisi saja? Oh tidak, Allah tetap setia. Ya walaupun Allah membuang manusia itu dari Taman Eden, tapi Allah tetap setia, memberikan apa yang seharusnya manusia itu dapatkan, apa yang Allah ingin berikan kepada manusia. Diberikannya juga berkah, dan terus sampai kepada hari ini. Kita lihat jatuh bangunnya manusia dalam ketidaksetiaan itu, Allah tetap setia, menyertai, memberkati, menolong, memimpin umat manusia itu. Jangankan dikala manusia itu setia, bahkan dikala manusia tidak setia pun, Allah tetap Allah yang setia. Lalu yang menjadi perenungan bagi kita sebenarnya bukan sebuah statement yang mengatakan bahwa enak ya jadi orang Kristen. Sekalipun sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Bukan itu yang seharusnya menjadi perenungan kita. Seharusnya yang menjadi perenungan kita adalah kalau Dia itu adalah Allah yang maha setia, Allah yang tetap setia sekalipun kita tidak setia. Lalu bagaimana caranya kita bisa menikmati kesetiaan Allah itu secara utuh, secara sepenuhnya, menyeluruh dalam kehidupan kita? Nah, anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan langsung firman Tuhan hari ini
2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13 paling tidak mengajarkan kepada kita dua hal. Bagaimana kita bisa menikmati kesetiaan Allah itu secara utuh dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagian pertama di nats kita mengatakan, teladanilah Yesus Kristus. Kalau kita ingin menikmati sepenuhnya akan kesetiaan Allah, teladanilah Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu, Dia rela turun menjadi manusia ke dalam dunia ini. Bahkan bukan hanya menjadi manusia, Dia rela mati di kayu salib karena Dia setia kepada janji keselamatan Allah bagi manusia. Ya, kalau kita perhatikan, bagi teman-teman yang sudah belajar di SMA, saya selalu menjelaskan tentang 5 langkah pembinaan iman dan karakter di SMA yang akan kalian pelajari selama 3 tahun di SMA. Dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Betapa indahnya, betapa sempurnanya, betapa luar biasanya. Manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Tapi kemudian gambar dan rupa Allah ini dirusak oleh dosa. Lalu manusia berusaha untuk mengatasi dosa itu dengan amal, dengan ilmu pengetahuan, dengan berbagai perbuatan dan lain sebagainya, tapi gagal. Manusia gagal ketika berusaha untuk mengatasi dosa dengan kemampuan dirinya sendiri. Oleh karena itu langkah yang keempat adalah Allah berinisiatif untuk menebus manusia itu di dalam Yesus Kristus. Perhatikan bagian ini baik-baik. Allah menjanjikan keselamatan bagi manusia. Manusia selalu gagal untuk mengikuti rencana keselamatan Allah tersebut. Ketika manusia gagal dan gagal, Allah sendiri yang menggenapi janjinya, janji keselamatannya itu di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Dia Allah yang setia kepada janjinya. Oleh karena itu, ketika kita mau menikmati kesetiaan Allah secara utuh, perhatikan Yesus dalam keilahiannya sebetulnya Dia bisa saja turun dari kayu salib itu, lalu Dia kutuk semua orang-orang yang menyalibkan Dia dan mereka semua akan habis karena Dia Allah yang menjadi manusia. Tapi Yesus mau tetap setia kepada rencana keselamatan Allah itu. Sekalipun Dia didera, sekalipun Dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib, Dia tetap setia kepada rencana keselamatan Allah bagi manusia. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menikmati kesetiaan Allah secara utuh? Fokus, teladanilah Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati kesetiaan Allah secara utuh itu? Di bagian-bagian selanjutnya dari ayat kita yang kita baca tadi, yang kedua, siap sedialah untuk menderita karena Injil Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, ada satu ungkapan yang mengatakan, kalau kita mau tahu kesetiaan seseorang, maka berilah dia kesulitan, berilah dia tantangan, berilah dia penderitaan, kita akan tahu orang itu setia atau tidak. Makanya ya, kalau kita perhatikan, coba kalian evaluasi dirilah. Kalau kita perhatikan kan tidak sedikit orang yang waktu kita sehat, waktu kita kaya, yang banyak uangnya gitu ya, waktu kita suka traktir, wah banyak sekali orang datang pada kita dan bilang, oh ini mah best friend saya, bro, manggilnya pun kan begitu. Banyak orang yang mengaku menjadi sahabat kita ketika kita makmur, ketika kita mau traktir orang terus dan lain sebagainya. Tapi waktu kita bangkrut, waktu kita susah, waktu kita sakit, satu-satu hilang. Makanya benar ungkapannya mengatakan, kalau ingin tahu kesetiaan seseorang, kasih dia penderitaan, kasih dia tantangan, kita akan tahu dia setia atau tidak. Kesetiaan kita kepada Tuhan juga kadang-kadang begitu, bukan?
Kadang kita bisa setia kepada Tuhan. Kita ke gereja setiap waktu, beribadah setiap waktu, baca Alkitab, berdoa setiap hari. Kalau hidup kita baik-baik saja. Kita ke gereja rajin setiap minggu. Ketika kita onsite, karena apa? Bisa ketemu kawan, bisa lihat si dia yang cantik di sana dan lain sebagainya kan? Tapi sekarang online sudah 1 tahun lebih. Saya perhatikan loh teman-teman. Kadang-kadang di YouTube kita ini jumlah penontonnya tidak sebanyak jumlah remaja kalau hadir. Hati-hati. Itu artinya kita mulai tidak setia ketika keadaan itu tidak menyenangkan. Kadang kita protes kan, atau kadang kita membela diri kan. Ketika ditanya, kenapa nggak kebaktian? Males Pak, online. Sudah Senin sampai Sabtu belajarnya online, masa gereja juga online. Jadi ya nanti aja lah Pak, kalau kita sempat baru kita online dan sebagainya. Kita sama seperti ungkapan itu. Kalau keadaan baik-baik saja, keadaan sehat-sehat saja, kita setia. Tapi ketika susah keadaannya, harus online, membosankan, kuota habis, kita tidak setia. Kita malas lagi ke gereja. Nah, inilah yang harus kita pikirkan baik-baik. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ingat bagian ini baik-baik. Jika karena Injil Kristus Yesus kita harus menderita, siap sedialah. Karena memang keadaannya demikian, bukan? Karena Injil Kristus kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk mengerti aja firman Tuhan karena kita kesusahan. Harus online, harus ikut katekisasinya juga pakai Jimmy, pakai Zoom dan lain sebagainya, membosankan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan merasakan kenikmatan kesetiaan Allah itu secara utuh kalau kita tidak siap dalam penderitaan itu, dalam kesulitan itu. Mungkin penderitaan kita saat ini bukan antara hidup dan mati, tetapi penderitaan kita melawan kebosanan, kejenuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak mau setia dengan bagian itu, kita tidak akan merasakan indahnya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mau mengakhiri bagian ini dengan satu statement jelas bagi kita. Allah itu adalah Allah yang maha setia. Bahkan sekalipun kita tidak setia, Dia Allah yang setia. Oleh karena itu kalau kita ingin menikmati kesetiaan Allah dalam hidup kita, tidak ada cara lain. Teladanilah Yesus. Dia bisa merasakan kesetiaan Allah yang luar biasa. Dia belajar setia. Sekalipun dalam keilahiannya dia harus menjadi manusia, sekalipun dia harus menderita, dihina, sekalipun dia harus mati, dia tetap setia kepada rencana keselamatan Allah. Sehingga sampai hari ini, sepanjang sejarah manusia, kita manusia berdosa ini bisa merasakan kesetiaan Allah karena Kristus setia menjalani rencana keselamatan Allah. Teladanilah itu. Lalu yang kedua, kalau kita ingin merasakan kesetiaan Allah yang utuh dalam hidup kita, siap sedialah, taatlah, tekunlah, sekalipun ada penderitaan. Waduh Pak, antara beli kuota sama beli apa, atau antara kuota yang saya beli ini untuk Mobile Legends, PUBG dengan yang untuk Jimmy, untuk Zoom, untuk nonton YouTube, ibadah dan sebagainya. Tantangan-tantangan yang ada di depanmu, kebosanan, kejenuhan dan lain sebagainya, singkirkanlah itu. Siap sedialah selalu. Ketika kita tetap setia dalam segala kejenuhan kita, dalam segala kebosanan kita, dalam segala tantangan kita, dalam segala masalah kita, Allah adalah Allah yang setia. Maka kita akan bisa merasakan betul janji, anugerah, berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kita belajar terus meneladani Kristus. Kiranya kita belajar terus, memperbaharui diri terus menjadi pribadi yang
setia, agar kita bisa merasakan setiap janji-janji Allah, setiap berkat-berkat Tuhan, karena Dia Allah yang setia, yang tidak akan mungkin mengingkari janjinya dan berkatnya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang terus memegang janji-Mu. Engkau Allah yang terus memberkati dan menolong kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, walaupun kami seringkali tidak setia kepadamu, Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan ketika kami mulai jenuh, ketika kami mulai bosan, ketika kami mulai berat menghadapi tantangan hidup ini ya Tuhan, kami mau belajar setia seperti Kristus yang setia. Kami mau belajar setia kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami, agar kami bisa setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, waktu sudah selesai dalam perenungan ini, tapi biarlah kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, agar kami mengerti kepada firman-Mu secara utuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.